Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kita selaku umatnya. Sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikah. Standar kompetensi dasar dalam pembahasan mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikah ini. Standar kompetensinya memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Kompetensi dasar 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.10 memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Indikator 1. Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. 2. Menyebutkan syarat penyembelihan hewan. 3. Menunjukkan dalil nakli tentang penyembelihan hewan. 4. Menjelaskan pengertian akikah dan kurban. 5. Menjelaskan ketentuan dan hal lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban dan akikah. 6. Mempraktikkan cara penyembelihan hewan. 1. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-zabhu atau az-zaqatu, yang berarti tatayyub, membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ajaran syariat Islam. Dua jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua, secara tradisional dan secara mekanik. Secara tradisional, pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan. Tata cara dan syarat sahnya disampaikan pada slide berikutnya. Kalau secara mekanik, penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik, penyembelihnya harus Islam, mumayyiz, berakal sehat, dan tidak buta. Saat menekan tombol mesin, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, menyengaja menyembelih, pisau pemotongnya atau pelurunya, bila senapan untuk hewan liar, terbuat dari logam, besi, atau baja, dan tajam, serta hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. 3. Syarat sah penyembelihan. 1. Binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. 2. Penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. 3. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak syah dengan tulang, kuku, atau gigi. 4. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, terjebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Mula'adhah
Terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih hewan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. 1. Membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. 3. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. 4. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunnah pada libah, tempat menggantungkan kalung pada leher. 5. Yang menyembelih sebaiknya laki-laki. 5. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. 3. Menyembelih sampai putus lehernya. 4. Mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Pengertian akikoh dan kurban. Akikoh adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Sedangkan kurban adalah menyembelih hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari Idul Adha ataupun pada hari Tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum akikoh dan kurban. Akikoh hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Adapun waktu yang utama adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. 2. Kurban hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Jenis hewan untuk kurban adalah kambing, domba, dan biri-biri untuk 1 orang, kerbau, sapi, dan unta cukup untuk 7 orang. 8. Ketentuan hewan akikoh dan kurban. Syarat-syarat sahnya hewan kurban. 1. Sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit lainnya tidak syah. 2. Gemuk. Tidak kurus kering. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. 3. Tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah zakarnya hanya 1, tidak syah untuk berkurban. 4. Telah cukup umur, yaitu 1 unta yang sudah berumur 5 tahun, 2. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, 3. Kambing biasa sudah berumur 2 tahun, sedangkan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. 5. Sebaiknya jantan, bila betina tidak sedang hamil. 9. Waktu penyembelihan akikoh dan kurban. Akikoh pada hari ke-7 kelahiran anak atau boleh kapan saja asalkan belum balik. 2. Kurban pada hari Idul Adha setelah sholat Id dan pada hari Tasyrik 11-13 Zulhijjah. 10. Pembagian daging akikoh dan kurban. Akikoh dibagikan dalam keadaan sudah masak. Disunahkan dimasak yang serba manis dan tidak pedas, serta tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil, tidak dicacah. Kalau kurban, dibagikan dalam keadaan mentah,
boleh juga dalam keadaan matang. Mulahadhah, baik akikoh maupun kurban, bila tidak nazar, yang berakikoh maupun yang kurban boleh ikut memakannya secukupnya, tidak lebih dari sepertiga. Bila dinazarkan, tidak boleh mengambil bagian atau memakannya walau sekecil apapun. Setelah barusan kita sudah menonton, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan materi seputar penyembelihan hewan kurban dan akikoh, yuk isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Rubrik penilaiannya, satu soal bobotnya 10. Ada 10 soal, 10 dikali 10 menjadi 100. Waktu 30 menit. Silakan adik-adik tulis soalnya dan kerjakan di buku VAI-nya masing-masing. Kesimpulan, akikoh adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Pelaksanaannya dilakukan di hari ke-7 kelahiran. Kurban adalah menyembelih hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari Idul Adha ataupun pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton, menyimak, mendengarkan materi mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikoh. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di materi PAI selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.